Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak yang saya hormati, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Laode Midun dengan stambuk 206300010. Alhamdulillah, malam ini saya masih diberi kesehatan untuk membawakan presentasi saya, di mana presentasi yang saya bawakan adalah konsep dasar dokumen upaya pengolahan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta surat pernyataan pengolahan lingkungan. Sebelum memahami apa itu ketiga tersebut, saya akan menjelaskan pengertian atau definisi ketiga tersebut. Untuk AMDAL itu merupakan suatu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. UKL dan UPL atau upaya pengolahan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan kegiatan yang tidak terdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Sedangkan surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau SPPL adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan kegiatannya di luar usaha atau kegiatan yang wajib. Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 2 disebutkan bahwa AMDAL dan upaya pengolahan lingkungan serta upaya pemantauan lingkungan dan SPPL atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan merupakan dokumen lingkungan hidup, walaupun surat pernyataan lingkungan hanya terdiri dari 1 sampai 2 lembar saja, karena hanya berupa surat pernyataan. Dalam peraturan tersebut tetap disebut sebagai dokumen lingkungan. Untuk ketiga persamaan tersebut, 1. Waktu penyusunan, di mana AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL disusun sebelum dilaksanakan suatu usaha dan kegiatan. Artinya, penanggung jawab usaha dan kegiatan memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan ditimbulkan dari usaha kegiatan. Yang kedua, tujuan penyusunan, di mana tujuan yang disusun dokumen lingkungan bagi Pemrakarsa adalah suatu usaha dan kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan pencemaran, perusakan, gangguan terhadap lingkungan atau dampak sosial lainnya. Bahkan dalam AMDAL atau UKL, UPL, serta SPPL dikembangkan upaya pengembangan sosial di lingkungan sekitarnya. Sedangkan tujuan penyusunan dokumen lingkungan bagi pemerintah atau pusat maupun daerah adalah sebagai bahan pengambilan keputusan apakah rencana, usaha, dan kegiatan yang diajukan tersebut dilaksanakan atau tidak. Sedangkan perbedaan dari ketiga dokumen tersebut adalah
Pertama, skala usaha dan kegiatan. Misalnya, kegiatan pengambilan air sungai sebesar 250 liter per detik atau lebih, maka kegiatan tersebut harus menyusun AMDAL. Tetapi jika di bawah 250 liter per detik, maka cukup dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, atau misalkan direncanakan membangun segedung dengan luas lahan 5 hektar atau lebih, maka wajib menyusun AMDAL. Tetapi jika di bawah 5 hektar, maka cukup dengan AMDAL. Skala usaha dan kegiatan ini dapat dilihat dari luas lahan atau bangunan, di mana kapasitas produksi, debit tinggi, panjang, volume, tekanan, besarnya tegangan, dan lain-lain disesuaikan dengan jenis usaha atau kegiatannya. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Bahwa AMDAL dikhususkan untuk usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting. Dampak penting itu adalah perubahan kegiatan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatannya. Yang ketiga, format dokumen. Format AMDAL mengikuti format yang ada dalam lampiran 1, 2, dan 3 Permen LH nomor 16 tahun 2012, dan format UKL UPL mengikuti format yang ada dalam lampiran 4 Permen LH nomor tahun 2012. Format SPPL atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan mengikuti format yang ada dalam lampiran kelima Permen LH nomor 16 tahun 2012. Yang keempat, penyusunannya. AMDAL disusun oleh penyusun yang telah memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL, sedangkan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dan serta surat pernyataan pengelolaan lingkungan dapat langsung disusun oleh pramakarsa usaha dan kegiatannya. Yang kelima, mekanisme penyusunan AMDAL, di mana AMDAL harus melewati tahapan penilaian AMDAL yang dilakukan oleh komisi penilai AMDAL, sedangkan upaya pengelolaan lingkungan atau upaya pemantauan lingkungan di beberapa daerah mewajibkan presentasi sebelum dikeluarkan surat rekomendasi, dan beberapa daerah tidak mewajibkan ekspose. Sedangkan surat pernyataan pengelolaan lingkungan hanya mengisi formulir dan mendaftarkan ke instansi lingkungan hidup. Untuk lebih jelasnya, apakah suatu usaha atau kegiatan tergolong pada wajib AMDAL, UKL, UPL, atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan, maka dilakukan penampisan sesuai Permen LH nomor 5 tahun 2012 jika usaha atau kegiatan sesuai dengan kriteria dalam lampiran 1 Permen LH nomor 5 tahun 2012, maka wajib AMDAL. Selain itu adalah wajib UKL atau UPL serta SPPL untuk menentukan upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan harus dilakukan penapisan sesuai peraturan gubernur atau bupati wali kota setempat. Mungkin dari sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan.
Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.